Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kepada para peserta instruktur PCP Batch 9. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan bergabung bersama kami. Saya Ayang Fujahranisa. Di sini saya sebagai host. Saya akan memperkenalkan moderator dan presenter. Moderatornya ada Winasyu dan presenternya Ramdhani akan menyampaikan materi tentang sejarah pencaksilat. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Acara ini saya serahkan kepada moderator. Bien. Jelas video. Apa nama video? Halo. 14, Jis. 14. Mana? Tahu dong. Udah karus dong. Hah? Udah karus dong. Tuh udah karus dong. Iya dong. Baik, terima kasih kepada host. Sekarang saya akan membacakan CV presenter. Berikut nama presenter. Nama Ramdhani, lahir Bogor 12 Agustus 2004, instansi SMA Harapan Bangsa, nomor WA, prestasi yang dia raih, juara 2 tanding silat pada kejuaraan P2C2 Cup, juara 1 tanding silat pada kejuaraan Sukabumi Open Championship 2, juara 2 tanding silat pada kejuaraan Darul Ulum Ridho Cup, juara 1 tanding silat pada kejuaraan Satria Open Championship Subang, juara 1 tanding silat pada kejuaraan Pajajaran Cup Open 2019 Piala Kapolresta Bogor Kota.
Baiklah, kepada presenter saya serahkan. Ya, baik. Terima kasih pada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam olahraga. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada. Baik, tadi sedikit CV saya sudah diceritakan oleh moderator kita. Di sini saya akan membawakan materi tentang sejarah pencak silat. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Nama Ramdhani, tempat tanggal lahir Bogor 12 Agustus 2004. Sekolah di SMA Harapan Bangsa. Ya, tadi juga moderator saya. Kita lanjut saja langsung ke materi. Sejarah pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Pencak silat adalah gerak keindahan dengan menghindar yang disertai dengan gerakan. Pencak silat Indonesia, tapi juga dikenal luas negara-negara di kawasan Asia. Meskipun masing-masing negara tersebut juga memiliki penyebutan yang berbeda, seperti gayong dan cekak, negara Malaysia dan Singapura, sedangkan berpenyebutan pada negara Filipina. Baik, didirikannya pencak silat. Pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau yang sering disebut dengan IPSI. Kini, IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. Pada 11 Maret 1980, Persatuan Pencak Silat Antarbangsa atau Persilat didirikan atas prakarsa Edi M. Nalapraya di Indonesia, yang saat itu menjabat sebagai Ketua IPSI. Di sini terdapat unsur-unsur pencak silat, antara lain olahraga, kesendi. Di dalam pencak silat enggak hanya sekedar siat-siat atau jurus-jurus saja, tapi terdapat unsur olahraga yang bisa menyehatkan badan kita, terus kesenian, bela diri. Nah, untuk bela diri, kita menggunakan pencak silat bukan untuk sebagai orang yang arogan atau mau petak. Jadi pencak silat nggak hanya main jurus saja. Pencak silat juga dibagi menjadi 4 kategori. Ada kategori tanding. Kategori tanding terdiri atas 2 atlet, masing-masing di dalam sudut yang berbeda. Selama pertandingan berlangsung, ada 3 babak. Dalam satu babak tersebut memiliki waktu 1 menit, bersih ataupun kotor. Kategori kedua yaitu tunggal. Tunggal jumlah atletnya adalah satu orang penampilan dalam 3 menit. Jadi begitu penampilan tunggal, hanya memiliki waktu 3 menit bersih. Lanjut ke kategori ganda. Kategori ganda, jumlah atlet memiliki 2 orang. Waktu penampilan 3 menit bersih, sama seperti tunggal. Yang terakhir ada kategori regu. Jumlah atlet regu memiliki 3 orang atlet. Sedangkan waktu penampilan sama seperti tunggal dan ganda yaitu 3 menit. Yo, kita lestarikan pencak silat budaya asli Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Musuh tidak dicari, bertemu dihindari. Sekali dimulai, titik mati baru berhenti. Bela diri untuk bela bangsa. Ya, mungkin hanya segitu dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Ada yang ingin bertanya?
Boleh. Boleh dalam kolom chat ya. Ada pertanyaan dari materi yang disampaikan Ramdhani? Iya, boleh yang angkat tangan, silakan bertanya di kolom chat. Oh, boleh dibuka mic-nya, langsung bertanya. Maaf, boleh diulang karena suaranya itu kurang terdengar ya di saya. Kapan berdiri? Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Kapan IPSI didirikan atau dibentuk? Jadi, IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya, boleh. Iya, boleh langsung dibuka aja mic-nya. Siapakah pendiri pencaksilat? Pendiri pencaksilat adalah Mr. Wongsonegoro sebagai Ketua Pusat Kebudayaan kedua. Ya, terima kasih. Apa sudah jelas pertanyaannya? Jawabannya? Sudah, terima kasih. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan jika ingin masih ada yang ditanyakan, mangga.
Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya serahkan kembali kepada presenter untuk memberikan kesimpulannya. Ya, baik, dapat saya simpulkan ya, secara pencaksilat adalah merupakan bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional. Pencaksilat adalah gerak keindahan dengan menghindar yang disertai dengan gerakan. Pencaksilat tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga dikenal di Asia Tenggara. Dan namanya pun berbeda-beda. Jika di Indonesia biasa disebut dengan IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia, sedangkan di negara Malaysia dan Singapura biasa disebut dengan CECAP. Di Thailand biasa disebut dengan silat, dan pasilat biasa sebutan di Filipina. Oke, mungkin cukup segitu aja untuk ringkasan materinya. Saya kembalikan acara kepada moderator. Ya, terima kasih. Sebelum itu, sebelum penutupan, saya mungkin akan sedikit memberi kesimpulan. Jadi, pencaksilat itu merupakan suatu warisan budaya yang harus diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi, kita harus melestarikan seperti di sekolah kita yang mempunyai ekstrakurikuler silat. Nah, kita harus melestarikannya. Mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Iya, baiklah. Terima kasih kepada moderator dan juga presenter. Sebelum ditutup, mari kita foto bersama. Dimohon untuk yang bergabung dibuka kameranya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baiklah, untuk presensi saya akan simpan di kolom chat. Iya.
Ini yang dikirim ke ibu kan? Baiklah, acara saya tutup. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi presensinya. Maaf, tadi kita belum merecord, jadi ulang lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Winahi Ratna sebagai host, dan dalam kesempatan kali ini Ramdhani sebagai moderator dan Ayang Fizahra sebagai presenter. Materi yang akan sampaikan adalah mengenal virus influenza. Sebelum saya serahkan kepada moderator, saya akan membacakan peraturan dulu ya. Harap menggunakan nama asli dan instansi. Jika terlambat masuk, dilarang cek sound, menyimak saja, dan mohon mic di-mute. Pertanyaan tertulis disampaikan lewat chat pada sesi tanya jawab. Moderator akan membaca pertanyaan satu persatu. Untuk cek sound hanya boleh jika acara belum dimulai. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada host karena telah mempercayai saya sebagai moderator. Di sini, perkenalkan, nama saya Ramdhani. Saya akan membacakan sedikit CV tentang presenter kita. Baik, nama presenter kita hari ini adalah Ayang Fizahra Anissa, tempat tanggal lahir Bogor 21 November 2005. Alamat tinggal Kampung Pangarakan, RT 18 RW 6, Desa Srogo, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Riwayat pendidikan. Beliau sekolah pada Sekolah Dasar SDN Srogo 03, SMP pada SMP di SMP Harapan Srogo, dan kini SMA pada SMA Harapan Bangsa. Ya, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara ini kepada presenter. Terima kasih kepada host dan moderator. Saya Ayang Fizahra Anissa sebagai presenter akan menyampaikan materi mengenal virus influenza. Saya share screen. Sejarah Pramuka Indonesia atau Jepang. Oke. Virus influenza itu apa sih? Virus influenza adalah virus RNA dari famili Orthomyxoviridae yang menyerang sistem pernapasan, bukan hanya menyerang manusia tapi juga binatang. Kata dari influenza sendiri itu berasal dari bahasa Italia
yang berarti pengaruh. Hal ini merujuk kepada penyebab penyakit yang disebabkan oleh pengaruh yang kurang baik. Nah, jadi virus influenza pertama kali ditemukan pada babi oleh Richard Sope pada tahun 1931. Penemuan ini segera diikuti oleh isolasi virus dari manusia oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Patrick Laidlaw dari Dewan Penelitian Britania Raya pada tahun 1933. Pada tahun 1955, W.D. Stanley pertama kali mengkristalisasikan Tobacomyces virus, barulah sifat non-seluler dari virus diketahui. Dan dikembangkannya vaksin virus untuk influenza pada tahun 1944 oleh Thomas Francis Jr. Selanjutnya, bentuk virus dan struktur virus influenza serta fungsinya. Yang pertama ada hemaglutinin, berfungsi sebagai menempelkan virus influenza ke reseptor sialik asid. Yang kedua, ada neuraminidase, berfungsi sebagai memungkinkan virus yang terbentuk untuk berpisah dari sel host yang berjalan bebas dari satu sel ke saluran pernapasan. Yang ketiga ada lipid envelope, berfungsi sebagai pelapis kapsid atau membran sel tempat peletakan spike. Yang keempat ada kapsid, selubung protein, berfungsi sebagai melindungi materi genetik, DNA atau RNA di dalamnya, biasanya menyelubungi kepala virus. Yang terakhir ada RNA, berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Yang terakhir, apa aja sih virus influenza? Jenisnya? Influenza ada 3 jenis. Yang pertama, ada virus influenza tipe A. Virus influenza tipe A merupakan patogen manusia paling virulen, di antaranya ketiga tipe influenza dan menimbulkan penyakit yang paling berat dalam menimbulkan wabah yang berdampak besar pada peternakan unggas domestik atau menimbulkan suatu pandemi influenza manusia. Virus influenza A mempunyai subtipe-subtipe. Di antaranya ada virus influenza A subtipe H1N1 yang menimbulkan flu Spanyol pada tahun 1918 dan flu babi pada tahun 2009. Ada juga virus influenza A subtipe H2N2 yang menimbulkan flu Asia pada tahun 1957. Virus influenza A subtipe H3N1 yang menimbulkan flu Hong Kong tahun 1968. Dan yang terakhir virus influenza subtipe H5N1 yang virus influenza B. Influenza B hampir secara eksklusif hanya menyerang manusia dan lebih jarang dibandingkan dengan influenza A. Jenis influenza ini mengalami mutasi 2-3 kali lebih lambat dibandingkan tipe A. Hewan lain yang diketahui dapat terinfeksi virus influenza B adalah anjing laut dan musang. Perubahan antigen yang lambat dikombinasikan dengan jumlah inang yang terbatas membuat pandemi influenza B tidak terjadi. Yang terakhir,
Virus influenza C. Virus influenza C yang menginfeksi manusia, anjing, dan babi kadangkala menimbulkan penyakit yang berat dan epidemi lokal. Namun influenza C lebih jarang terjadi dibandingkan dengan jenis lain. Dan biasanya hanya menimbulkan penyakit ringan pada anak-anak. Oke, selanjutnya silakan bagi ada yang mau bertanya lagi. Sekian dari saya. Materi saya tutup. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada presenter karena telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sini saya akan membacakan sedikit rangkuman materi dari materi hari ini. Ya baik, untuk ini saya akan buka sesi tanya jawab ya. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan bisa bertanya di kolom chat atau raise hand. Oke, baik. Ada pertanyaan ya. Dari Monica Sabrina. Apakah virus influenza menular? Silakan kepada presenter bisa dijawab. Virus influenza menular. Virus influenza mudah ditularkan melalui ludah yang dibatukan atau dibersinkan oleh penderita, atau bisa juga melalui tangan ataupun benda-benda lainnya. Apakah cukup jelas untuk jawabannya pada Monica? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan ada yang ingin bertanya kembali. Apakah masih ada yang ingin bertanya sebelum acara kami tutup? Oke, satu pertanyaan dari Siti Nurul Arfiani dari kelas 10 IPS. Siapa saja yang apa itu? Siapa saja yang beresiko terkena virus influenza? Ya, baik, silakan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang beresiko tinggi terkena virus influenza biasanya itu anak-anak, lansia, penderita asma, penderita diabetes, penyakit jantung, atau orang-orang yang mengalami gangguan imun. Oke, cukup jelas untuk Siti Nurul Arfiani. Siti, apakah sudah jelas? Oke, mungkin cukup jelas ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk peserta yang lain? Silakan. Saya akan mengumpulkan webinar ini yaitu sejarah kepermukaan. Nah, sejarah kepermukaan itu yang kita ketahui tadi setelah pemaparan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bahwa pramuka itu yaitu Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, acara akan saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan materi tentang virus influenza. Jadi, influenza yang dikenal sebagai flu adalah penyakit pernapasan yang sangat menular dan disebabkan oleh virus influenza tipe A, tipe B, dan bisa juga tipe C. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. Influenza adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang burung dan mamalia yang disebabkan oleh virus RNA family Orthomicoviride.
Ya, terima kasih. Untuk itu, saya serahkan acara kepada moderator. Maaf. Untuk itu, saya serahkan kembali acara kepada host. Terima kasih. Terima kasih untuk presenter dan moderator. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Jangan lupa isi presensinya, dan sebelum ditutup, mari kita foto bersama dulu. Ya, kameranya tolong dinyalakan ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Jangan lupa isi presensinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kepada para peserta instruktur VCT Batch 9. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan bergabung dengan kami di sini. Perkenalkan, nama saya Ramdhani, saya di sini sebagai host. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Acara ini saya serahkan kepada moderator. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan peraturan kita pada siang hari ini. Yang ke-1, harap menggunakan nama asli dan instansi. 2, jika terlambat masuk, dilarang cek sound. Menyimak saja terlebih dahulu, mic di mute agar tidak mengganggu jalannya acara dan rekaman. 3, mematikan mic pada saat paparan materi. 4, pertanyaan tertulis disampaikan lewat chat atau sesi tanya jawab. Moderator akan membacakan satu persatu secara urut dan penanya bisa diperbolehkan menanya. 5, untuk cek sound hanya boleh jika acara belum dimulai. Ya, baik, terima kasih. Acara saya serahkan. Iya, terima kasih kepada host yang telah mempercayai saya sebagai moderator. Saya akan membacakan biodata presenter. Winacu Ratna Sambawa lahir di Bogor pada tanggal 16 Juli 2006. Riwayat pendidikan sekolah di SDN Pangarakan 1, SMP Harapan Srogol, dan SMA Harapan Bangsa. Alamat Kampung Cikalang, Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada presenter untuk menyampaikan materi mengenai asal-usul pencak silat. Terima kasih kepada moderator, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang asal-usul pencak silat.
Nah, kalian tahu nggak asal-usul pencaksilat itu apa aja? Kita mulai dari pengertian ya. Sejarah pencaksilat, bela diri, asli Indonesia, pencaksilat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Istilah silat sendiri dikenal secara di Asia Tenggara, di mana kata pencak digunakan di Indonesia khususnya Jawa, sementara kata silat digunakan Sumatera Semenanjung, Malaya, Kalimantan. Istilah pencak kemudian berkembang, lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sementara silat adalah inti dari ajaran bela diri. Nah, asal-usul pencaksilat. Asal mula ilmu bela diri Nusantara awalnya berkembang keterampilan suku asli Indonesia dalam berburu dan perang menggunakan alat perang seperti parang, perisai, dan tombak menyebar di perkiraan di Indonesia semenjak abad ke-7 Masehi. Dari adanya berbagai artefak senjata yang ditemukan pada Hindu-Buddha seperti pahatan relief yang menggambarkan budak-budak di Candi Prambanan dan Borobudur. Perkembangan sejarah pencaksilat yang tertulis dimulai pada di Nusantara oleh kaum penyebar ajaran Islam dan diajarkan di pesantren sebagai bagian dari latihan spiritual. Sejarah pencaksilat. Silat sendiri berkembang dari seni bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah. Tercatat para pahlawan dari Nusantara seperti Panembahan Senopati, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Tengku Cikditiro, Ku Umar, Tuanku Imam Bonjol, serta para pendekar wanita seperti Sabai Nan Alwi, Cut Nyadin, dan Cuknya Mutia, yang mengangkat senjata dan melakukan perlawanan pada 18 Mei 1948. Sebuah organisasi pencaksilat yang sifatnya nasional dibentuk bernama Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI), yakni tercatat sebagai organisasi silat tertua di dunia. Tanggal 11 Maret 1980, Persatuan Pencaksilat Antarbangsa Persilat didirikan dan menetapkan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia sebagai pendirinya. Induk organisasi pencaksilat di Indonesia adalah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. IPSI didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Mungkin kalian nggak asing lagi dengan yang namanya IPSI ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang kurang, mohon maaf. Terima kasih. Ya, saya serahkan kepada moderator. Silahkan. Terima kasih kepada presenter telah menyampaikan materi. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Kolom chat itu manfaatnya itu akan kita bahas. Manfaat organisasi. Yang pertama, ada yang mau bertanya? Jika kita mengikuti organisasi, kita akan mampu mengatur waktu dengan baik karena melatih kedisiplinan dalam mengatur waktu yang dimiliki, karena memang kegiatan yang dimiliki bukan
organisasi memang biasanya Ada yang mau bertanya? dari masalah tersebut kecil maupun besar yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti disebabkan dengan perbedaan pendapat dari anggota. Maka dari itu, permasalahan yang timbul tersebut harus diselesaikan dengan menggunakan sikap yang lebih kompleks dan menyeluruh. Itu selanjutnya manfaatnya yaitu memperluas wawasan. Wawasan merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan dari mana saja dan kapan saja. Salah satunya dengan masuk dalam sebuah organisasi untuk memperluas wawasan tersebut, di mana wawasan ini didapatkan kegiatan seperti acara seminar ataupun kita yang mengadakan acara seminar, diskusi dan agenda yang lain yang ada dalam organisasi. Sehingga hal tersebut bisa memberikan pengetahuan baru untuk memperluas wawasan kita. Selanjutnya, manfaatnya itu mencapai tujuan. Nah, seperti yang dibahas mengenai pengertian organisasi yang telah tadi saya bacakan, sehingga manfaat dari organisasi tersebut adalah untuk mencapai tujuan dengan mudah bersama dengan para anggota. Karena setiap tujuan tentunya akan dibagi dengan anggota lainnya. Selain itu, tujuan dari organisasi tersebut juga harus memiliki susunan yang sistematis. Nah, yang terakhir ada belajar public speaking. Nah, meningkatkan kemampuan dalam komunikasi. Pendiri IPSI adalah Mister. Oke, baik. Sebelum jika tidak ada yang mau bertanya, saya sebagai host ingin bertanya. Siapakah pendiri? Oke, terima kasih. Pendiri IPSI adalah Mister Wongsonegoro, Ketua Pusat Kebudayaan Kedu. Dan hal tersebut secara tidak langsung bisa melatih seseorang dalam Ya. yang selanjutnya atas itu Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan materi ini, yaitu pencak silat adalah bela diri asli Indonesia. Pencak silat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Istilah silat sendiri dikenal secara di mana kata pencak digunakan untuk Indonesia, khususnya Jawa. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Acara saya pimpin kembali. Sebelum saya tutup, dimohon kepada seluruh peserta agar mengaktifkan videonya, karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Dimohon pada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan mengadakan foto bersama. Terima kasih. Oke, yang belum dibuka silakan dibuka terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Boleh gak ya? 1, 2, 3. Oke, sebelum saya tutup acaranya, saya akan mengirimkan presensi dulu. Presensi saya kirim di kolom chat. Jangan takut marilah coba mengajak sebagai organisasi minimal di sekolah atau universitas.
Silakan presensinya diisi. Terima kasih kepada presenter. Jadi kesimpulannya, organisasi adalah sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan atau saling bertukar pikiran yang dapat membangun kepribadian bangsa. Belum. Ya baik, jika sudah mengisi presensi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara kami. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.